Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat YouTube dimanapun berada, pada kesempatan hari ini, kesempatan yang pertama, perkenankanlah saya membacakan sebuah cerita pendek atau yang biasa disebut dengan cerpen, tulisan dari teman saya, dan saya akan membacakannya. Semoga bisa menginspirasi dan memberikan manfaat bagi teman-teman yang suka dengan cerita ini. Bisa klik tombol subscribe, kemudian jangan lupa like dan komen. Tetapi jika teman-teman sekiranya tidak menyukai atau ada beberapa hal yang kurang suka dengan cerita ini, silahkan berikan masukan dan kritik melalui kolom komentar. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membacakan sebuah cerita pendek yang berjudul Menyesali Masa Lalu. Bagiku, sebuah kebodohan ialah membiarkan masa lalu singgah begitu saja tanpa mencintai seseorang yang telah mencintai kita dengan segenap hati. Dahulu bagiku, cinta adalah sampah yang terkoyak karena diinjak hawa nafsu. Ia juga merupakan serpihan omong kosong tak mendasar. Seringkali diucap di bibir dusta manusia-manusia, namun menjadi senjata tatkala mereka dihantui hasrat membabi buta untuk memuaskan syahwat birahi. Adalah Maria, seorang wanita berusia senja yang merawatku sejak kecil, di mana aku masih sulit mengucapkan kata R karena cedal, hingga aku benar-benar bisa mengucapkannya secara fasih. Maria bukan orang tua kandungku. Ia hanyalah seorang duda tanpa anak yang ditinggal mati suaminya ketika umur pernikahan mereka baru seumur jagung. Setelah ditinggal mati suaminya, Maria tak mau lagi menikah meski banyak lelaki yang ingin meminangnya. Ia masih larut dalam dekapan cinta, meski suaminya telah pergi ke alam baka. Tak ayal orang-orang sekitar memberinya julukan sebagai budak cinta. Namun Maria tak pernah menghiraukan mereka. Baginya nyinyir dari orang-orang sekitar merupakan bentuk kekaguman mereka yang sinis atas pilihan hidupnya. Selain itu semua, Maria ingin menjalani hidup layaknya seorang biarawati, meski tak terikat dengan aturan-aturan gereja. Ia hanya ingin mengamalkan kaul miskin, kaul murni, dan taat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ia ingin menjadi pribadi yang larut dalam kesendirian dan menghindar dari hingar-bingar godaan dunia. Aku yang diasuhnya sejak kecil masih tak mengerti mengapa ia memilih jalan hidup sulit dan tak sejalan dengan nilai-nilai kelaziman di masyarakat. Tentu saja, aku yang bengal ini selalu protes atas pilihan hidupnya, karena ia juga menuntunku ke arah serupa. Aku yang bengal ini tak sudi. Berulang kali aku mendebat perihal kemiskinan, anti kemapanan, dan segala hal aneh atas pilihan hidupnya. Setiap kali jiwaku memberontak, ia tak pernah marah dan selalu menasihatiku dengan bahasa yang lembut dan santun. Aku hanya tertawa sinis mendengar jawaban anehnya. Bagiku Maria tak ubahnya sebuah anomali yang ingin mencari sensasi di tengah masyarakat. Ia ingin dicap sebagai orang berbeda, tak peduli meski itu bukanlah prestasi. Maria mengajariku beberapa hal seperti pertama, makan dan minum tak perlu mewah, yang penting bisa menghilangkan lapar dan dahaga. Kedua, tak perlu hidup bergelimang harta, karena itu adalah simbol kedunguan akan kefanaan. Ketiga, merayakan kehidupan dengan cara berbagi kepada sesama. Itu hanya beberapa ajaran yang kuingat. Banyak hal lain yang sering kuabaikan. Hidup seperti itu benar-benar anti realita. Aku bukan malaikat yang gemar menekuni ajaran-ajaran Tuhan. Aku hanya ingin hidup normal, layaknya manusia biasa, bukan seperti Maria. Ketika aku beranjak dewasa, kebengalanku semakin menjadi. Aku mulai berani membantah nasihatnya. Terkadang kata-kata kotor dan sumpah serapah keluar dari mulut yang berbisa ini.
Beruntung aku tak sampai memukulnya karena bagaimanapun juga ia adalah orang tuaku. Saat itu, akal kewarasanku berada di bawah kendali minuman keras. Sebenarnya, tak ada yang salah dari nasihatnya. Hanya saja, mulutku refleks mengeluarkan kata-kata busuk. Aku tak tahu apa yang dirasakan Maria saat itu. Aku hanya ingin bebas, layaknya orang-orang biasa. Aku juga suka berkumpul bersama teman-teman pegawai istana, menegak cairan haram, lalu pulang dalam keadaan mabuk di waktu malam. Sewaktu pulang, Maria sudah menungguku di depan rumah, memapahku yang kelimpungan menuju kamar. Ia tak pernah marah atas semua kelakuanku. Kebijaksanaan selalu tampak dalam raut wajahnya yang nampak tua. Oh anak muda, berhentilah menghisap waktu dengan kesia-siaan. Gunakan sisa umurmu untuk melucuti semua kebaikan yang termaktub dalam Alkitab. Jangan sampai kau menyesal dikala ajal mendatangimu yang fakir akan amal kebaikan. Ketahuilah, ketika ajal datang, kau tak dapat memelas dan memohon ampun padanya, agar umurmu bisa dipanjangkan hingga 1000 tahun. Hentikan omong kosongmu, hai janda tua. Sekali-kali aku tak akan mengikuti seruanmu. Ucapanku membuat Maria diam. Lalu secara perlahan dia pergi meninggalkanku yang tertidur pulas hingga keesokan hari. Tatkala jasadku terbangun dari mimpi-mimpi bodoh, ia sudah pergi bekerja memintal wol di tempat seorang saudagar kaya. Ia meninggalkan sepotong roti gandum dengan sedikit balutan minyak samin untuk menemani pagi hariku. Meski hanya sepotong roti yang ia tinggalkan, rasanya begitu nikmat disantap. Mungkin karena aku begitu lapar. Namun jauh dalam benak terdalam, aku ingin berkata bahwa sepotong roti yang kumakan begitu nikmat karena hasil dari tetesan keringat seorang wanita tua mulia yang mencoba bekerja untuk mencukupi kebutuhan dirinya dan seorang anak muda pemalas seperti aku. Beberapa kali, aku juga mengambil uang hasil kerja miliknya. Namun tak pernah sekalipun ia marah. Meski sebenarnya ia tahu bahwa akulah yang mengambilnya. Sungguh, masa muda telah membungkam akal sehatku. Aku begitu tega melampiaskan segala hal bodoh padanya hingga aku tersadar. Suatu saat, seorang tetangga dekat rumahku memberi kabar bahwa Maria baru saja terjatuh dari bukit saat ia sedang melakukan perjalanan mencari beberapa buah ranum. Berita itu seketika membuat jantungku nyaris copot. Aku yang baru saja menegak minuman keras seketika langsung berlari menuju rumah melihat keadaan Maria. Sekujur tubuhnya lebam dan mengeluarkan banyak darah. Tabib terkenal di desa mencoba mengobati dengan ramuan-ramuan ajaib. Sayang, Maria tak segera sadar meski denyut nadi masih saja berdenyut. Aku yang mulai khawatir, mulai mencoba mendekat dan membangunkannya. Bangun ibu, jangan tinggalkan aku sendiri di sini. Tanpa sadar, aku memanggil Maria dengan sebutan ibu. Sebuah sebutan yang tak mungkin kukatakan sejak dulu. Meski belum sadar, namun jari jemarinya mulai bergerak sedikit. Beberapa menit kemudian ia mengigau, memanggil-manggilku. Anak muda, di mana kau? Sontak aku menjawab, aku di sini ibu. Sambil memegang tangannya yang mulai dingin, aku menangis. Maria terus memanggilku. Namun beberapa saat kemudian ia tak sadarkan diri. Tabib mencoba memeriksa denyut nadi di tangannya. Sayang, denyut nadi tak lagi berdetak. Maria meninggalkanku yang menatap kosong jasad tubuhnya. Kepergian Maria membuatku sadar akan arti hidup yang singkat ini. Aku tak lagi mabuk bersama teman-teman. Semenjak itu, aku mulai giat bekerja, menjadi kuli bangunan. Meski hasil tak seberapa, aku puas bisa menghidupi diriku sendiri tanpa harus merepotkan orang lain. Tidak hanya itu, aku juga berusaha menjalankan 3 nasihat yang pernah disampaikan Maria. Aku berusaha makan dan minum sesuai kebutuhan, mencoba menjalani kehidupan secara sederhana, dan berbagi kepada sesama.
Aku juga mulai taat beribadah setiap hari Minggu di gereja. Kehidupanku yang berubah 180 derajat membuat orang-orang di sekitar menjadi keheranan. Entah hantu apa yang merasukiku, yang jelas aku tak lagi seperti dahulu. Detik ini, aku mulai tahu akan pentingnya 3 hal yang pernah disampaikan Maria. Pertama, makan dan minum secukupnya. Menurutku, perut adalah sumber dari segala macam permasalahan, mulai dari penyakit fisik hingga penyakit moral sosial. Di desaku, ada seseorang, saudagar kaya, yang gemar makan dan minum secara berlebihan. Tak peduli asal-asalan kesehatan, yang penting perut kenyang. Dalam sehari, ia mampu menegak puluhan botol minuman anggur hingga mabuk. Tak jarang berbagai kerusuhan ia buat di rumah dan di lingkungan sosial. Alhasil banyak masyarakat yang mengucilkan dan menjauhinya. Pola hidup bebas juga membuat ia perlahan jatuh sakit. Perutnya membuncit dan seringkali ia memuntahkan darah segar lewat mulut karena kebiasaan meminum cairan haram. Tubuhnya yang ringkih membuat ia lapuk dimakan waktu dan akhirnya mati secara tragis dalam dekapan istri dan anaknya. Kedua, hidup di dunia secara sederhana. Dunia adalah tempat beristirahat sementara. Dunia adalah salah satu alasan mengapa banyak manusia hidup dengan perangai jahat. Tak lain tak bukan karena mereka masih silap mata akan hingar-bingar kehidupan di alam fana ini. Semua masalah yang timbul, ujung-ujungnya hanyalah umbaran nafsu syahwat dunia akan harta. Manusia-manusia jahat menjadikan dunia bukan sebagai batu loncatan menuju akhirat, namun sebagai satu-satunya tempat berpijak, meski batu itu licin dan dapat menggelincirkan mereka. Ketiga, berbagi kepada sesama. Meski Maria adalah seorang janda miskin, ia tak pernah kesulitan menjulurkan tangan kanannya ke atas guna memberikan harta yang ia punya. Bahkan dalam kehidupan serba kekurangan, ia sudi merawat dan menafkahiku sejak kecil hingga sekarang. Berbagi tak sekadar menyenangkan manusia lain. Berbagi merupakan suatu cara ampuh bagi manusia untuk melawan ketamakan harta. Ibarat air seni dalam tubuh, apabila tidak dikeluarkan akan berbahaya dan menimbulkan penyakit. Begitu pula dengan harta. Jika tidak dikeluarkan untuk berbagi, maka akan menimbulkan penyakit pada jiwa dan hati berupa ketamakan. Alangkah malang manusia yang memiliki penyakit itu. Tak bisa diobati dengan berbagai macam obat dari tabib. Obat yang bisa menyembuhkan hanyalah moral baik dari jiwa mulia masing-masing manusia dengan cara berbagi. Aku yang berada di bukit menyapu linangan air mata, mencoba mengenang kembali detik-detik kematian Maria. Aku sudah mengerti bahwa semua hal yang dilakukan Maria adalah sebentuk rasa cinta kepadaku. Kebodohan akan cinta membuatku buta akan cinta itu sendiri. Maria bukanlah orang aneh yang sering dibicarakan orang-orang sekitar. Maria adalah sosok ibu yang sedang menuntun seorang pemuda bodoh agar bisa menikmati sekelebat cahaya cinta, meski hanya sesaat setelah pemuda itu kehilangan seseorang yang sangat mencintainya. Aku menghela nafas panjang, berdiri membelakangi mentari yang sudah menguning, berjalan menyusuri badai-badai penyesalan dan kembali ke rumah, seraya menatap hari esok sebagai seorang biarawan layaknya hidup Maria dahulu sebelum pergi meninggalkanku. Selesai. Baik, terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah mendengarkan cerita saya. Sekali lagi, mudah-mudahan menginspirasi. Jika kalian punya masukan dan saran, silahkan tulis di kolom komentar. Dan jika kalian suka dengan cerita yang saya bacakan, silahkan subscribe, like, dan komen di channel YouTube ini. Mudah-mudahan kedepannya channel YouTube ini bisa lebih baik lagi. Terima kasih.